Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Wah, itu bunyi apa, Kak? Oh, itu bunyi sirene, Hosea. Apa itu sirene, Kak? Sirene adalah alat yang menghasilkan bunyi yang keras. Sirene digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Kalau ada mobil yang membunyikan sirene, artinya ada situasi yang darurat. Misalnya, mobil ambulans atau mobil pemadam membunyikan sirene di jalan. Itu artinya mereka memberikan tanda atau peringatan kepada orang-orang di jalan agar memberikan jalan kepada mereka. Karena ada situasi darurat yang harus segera mereka kerjakan. Misalnya ada kebakaran atau ada pasien gawat darurat yang harus diberi pertolongan segera. Dengan membunyikan suara sirene, orang-orang langsung mengerti pesan yang disampaikan oleh yang membunyikan. Sirene juga digunakan untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam, Hosea. Oh ya, Kak? Ya, pada Desember 2004 yang lalu, Indonesia mengalami bencana alam yaitu tsunami yang besar. Aceh dan wilayah sekitarnya terdampak setelah mengalami gempa 9,1 sampai 9,3 skala Richter yang menimbulkan tsunami yang besar. Tsunami yang terjadi saat itu sungguh bencana alam yang besar yang memakan banyak korban jiwa. Banyak bangunan yang rusak, rumah-rumah rata dengan tanah. Pada saat bencana, banyak orang mengharapkan berita untuk keselamatan diri dan keluarganya yang mengalami bencana gempa dan tsunami. Namun, terkadang ada orang jahat yang memanfaatkan situasi bencana untuk membuat kekacauan. Orang jahat itu mengirim pesan berantai atau pesan hoax tentang tsunami yang membuat orang lain panik dan ketakutan. Nah, karena itu akhirnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang disingkat BMKG memasang banyak sirene penanda tsunami. Sirene dipasang untuk peringatan dini tsunami di beberapa bagian pesisir daerah rawan tsunami yang memiliki radius suara 2-3 km agar orang-orang bisa waspada dan tidak mudah panik dengan berita palsu. Jadi itu fungsi sirene untuk memberikan peringatan agar orang-orang bisa waspada. Nah, Hosea di Alkitab, Tuhan Yesus juga sudah memberikan peringatan kepada kita. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk waspada. Peringatan Tuhan terdapat dari Matius 24 ayat 4. Bunyinya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa Tuhan meminta kita untuk waspada? Karena ada banyak hal di dunia ini yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Misalnya, kita disibukkan oleh rutinitas atau aktivitas. Kita lebih memilih main game, sibuk dengan sosial media, sibuk dengan handphone kita, sibuk dengan keinginan kita. Bahkan ada orang-orang yang mau menjauhkan kita dari Tuhan dengan memberikan ajaran-ajaran palsu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya terus waspada. Supaya kita tidak disesatkan oleh si jahat. Nah, waspada artinya kita berjaga-jaga dan siap tentang apapun yang terjadi. Kalau kita sudah diberi peringatan, pasti kita akan berjaga-jaga kan? Misalnya, kita sudah diberitahu, hati-hati nanti ada pencuri yang masuk rumah. Pasti kita berjaga-jaga dengan mengunci dengan benar pintu rumah kita. Nah, menurut Hosea, apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Hal yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga, kita harus terus percaya dan beriman kepada Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin baca Alkitab, rajin ikut beribadah sekolah minggu. Jadi, ketika ada orang yang memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah ajaran palsu. Kita juga harus rajin berdoa,
berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan juga taat melakukan perintah Tuhan dan melayani Tuhan. Betul sekali Hosea. Karena itu kita jangan sampai lengah, karena Tuhan sudah meminta kita untuk waspada. Nah, ayo kita berdoa. Bapa di surga, bantu kami agar tetap waspada dan berhati-hati pada ajaran-ajaran palsu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.